Ya, kita terus tadi di dalam acara kita berdiskusi bagaimana pertanian di Depok harus kita pertahankan, ya kita dengan smart farming atau upaya apapun yang dilakukan dengan keterbatasan ruang kita, tetapi bisa menghasilkan produksi yang banyak, bisa mendatangkan duit yang banyak, gitulah. Ya makanya tadi kita berharap ke Katenda berstrategi bagaimana menghasilkan pertanian-pertanian yang memang hasilnya jauh berlipat dibanding pertanian-pertanian konvensional, baik dari sisi mekanisme maupun produksinya. Begitu juga dengan perikanan ya. Kita melihat di Bojong Sari ini salah satu sentra ikan hias ya yang bahkan bisa udah ada yang di ekspor ya kita ikan hias kita. Jadi ini sebetulnya menjadi bagian tantangan tersendiri kalau kita bisa memproduksi ikan hias untuk wilayah yang bisa di Jawa Barat atau di Indonesia, sebetulnya itu sudah menjawab terhadap harapan perikanan menjadi ikan hias, tanaman mungkin menjadi tanaman hias atau produk-produk sayuran yang memang dihasilkan dari ruang-ruang yang tidak harus menggunakan lahan yang lebar. Untuk pertanian sendiri di Depok. Ya, alokasi anggaran kita lumayan besar ya, khususnya yang buat program-program pertanian, walaupun memang sekali lagi mungkin ini belum terlalu besar dibanding harapan-harapan. Ada berapa ya untuk kecamatan Bojong Sari sendiri? Ya, setiap kelurahan rata-rata 200 jutaan. 200 berarti kita ada 7, berarti hampir 1,4 miliar ya untuk di kecamatan Bojong Sari ya. Belum lagi program yang di tingkat kota. Jadi yang mudah-mudahan ya ke depan kita akan coba lihat dulu programnya seperti apa. Kalau memang itu menjadi program yang bagus dan bisa kita implementasikan, harusnya juga bisa kita alokasikan dengan jumlah yang cukup. Ke depan Pak, untuk menjaga lahan pertanian di Depok tetap eksis, ini ada mungkin ada pembatasan ya wilayah ini tidak boleh dilarang untuk membangun perumahan atau apa, regulasi seperti apa Pak? Ya, yang pasti kan kalau khususnya perumahan kita 20% itu menjadi ruang terbuka hijau dari perumahan, mau tanah besar kecil dan luar itu pun, dan kewajiban 60-40 terhadap perumahan itu pun masih kita tetap wajibkan. Di luar itu kita punya tanggung jawab untuk pemenuhan ruang terbuka hijau, dan kita berharap pemanfaatan ruang-ruang terbuka hijau itu juga bisa kita maksimalkan dari sisi sektor pertanian. Kemarin tadi Pak Yoyo juga cerita bagaimana ada ruang, kalau teman-teman tahu di depan Sona Square Jalan Juanda itu ada, kita kerjasama dengan Bina Marga yang punya sisa tanah tol kurang lebih 1,8 hektar. Ini juga akan coba digarap oleh KTNA Kota Depok, oleh teman-teman Persatuan Teman-teman Gunung Kidul kalau nggak salah yang aktif di situ, sehingga memanfaatkan sekali lagi lahan-lahan yang memang ada di kita dan bisa dimaksimalkan seperti itu. Terlepas itu tadi punya instansi pun kita bisa kerjasamakan. Terakhir terkait Ini yang sebelumnya ada yang dari Bojong Sari, dari Marapan Jalan. Kalau saya kekurangan untuk bahan baku itu dari Bogor. Nah, yang ini yang jangkrik Pak. Nah, ini yang jangkrik. Terangkan Pak PL. Ya. Ini wilayah Bojong Sari. Nah, ini kita punya kelompok, ini ketuanya Bapak Sofyan. Nah, namanya Mas dulu Pak, namanya Pak Sofyan enggak? Ya, ini berawal dari kelompok dari jangkrik di Kelurahan Guduk, Pak Ustadz Hussein. Ya. Kita berdua. Nah, sudah berjalan, terus kita kan kadang suka produksi melimpah nih Pak ya. Lalu kita inisiatif, kita gitu. Ya, lalu kita proses nih Pak. Jadi ini kan banyak nih Pak. Kita inisiatif mau pakai tangga olah gitu kan. Bahan dasar jangkrik, ada tepungnya. Bapak mau coba bukannya Pak? Nah, ini boleh. Saya lagi dengerin lu ceritanya. Kita dari jangkrik itu kita punya kelompok wanita tani, kita olah lah. Jadi punya terbuknya ini bahan dasar kami untuk tidak langsung dimakan ya. Nanti bisa ini ya di PJ kan juga. Kemarin festival yang di dalam itu kita hadirkan dan luar biasa ternyata banyak yang minat. Kalau bisa. Tadinya hanya sampel, ternyata banyak yang minta, ada habis. Alhamdulillah. Jangkrik. Iya. Dari UI sama IPB sekarang setiap minggu. Iya, Hampir sejenis balang berarti ya, belalang. Ya, iya betul Pak Serangga. Kalau Bapak ke Gunung Kidul biasanya ada. bukan cuma
Ini kita coba dicari. Kirain udah habis sama tukang mancing jangkrik enggak ya? Apa tukang burung Ada ya? produksi yang kadang-kadang melimpah. Oh, Dan kita sudah meraih untuk ide PJT-nya kita sudah mulai dan tanggal kita lagi proses. Sedang proses. Ya, dan kemarin kita dapat support dari dana hibah kokir Pak. Alhamdulillah kita beri sarana untuk transportasi, mesin untuk penghancur pakan, sama untuk hijauannya kan dia pakai dominan tuh daun singkong ya. Dan kita lagi buat untuk daun singkong silase Pak. Jadi dengan total daun yang langka kita bisa pakai silase kita simpen Pak. Itu salah satu yang kita upayakan melalui jadi simpen kita dapat daun singkong dulu dari ya dari petani tetangga kita lah. terus kita simpan begitu Ya, kayak kita di silase. awet gitu ya. Ya, kan. Oh. Sebenarnya